membawakan sebuah cerita yang berjudul Baru Dibayar dengan Bunyi. Alia Azhara, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Dewan juri dan Bapak Ibu guru pendamping yang saya hormati. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Alia Azhara. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah cerita yang ditulis oleh Syahzaman dan diterbitkan oleh PT Prasindo yang berjudul Baru Dibayar dengan Bunyi. Penasaran tidak teman-teman? Saya mulai ya ceritanya. Alkisah pada zaman dahulu di kerajaan Sanggau yang masih termasuk wilayah pedalaman Kalimantan Barat, memerintahlah seorang raja yang arif bijaksana dan dicintai oleh rakyatnya. Raja tersebut selalu memperhatikan rakyatnya. Rakyat hidup dalam keadaan aman, damai, tentram, dan makmur. Di masa pemerintahannya ramai sekali perdagangan. Banyak pedagang-pedagang yang berjualan di pasar. Ada yang berjualan beras, sayuran, buah-buahan, dan daging ternak. Namun, penduduk lebih suka membeli daging hasil berburu, yaitu daging rusa yang diolah menjadi dendeng bakar. Ramai sekali orang-orang yang berjualan dendeng rusa bakar di kawasan ini. Tetapi yang paling disenangi oleh para pembeli adalah dendeng rusa bakar buatan Pak Razak. Hal ini membuat usahanya semakin lama semakin bertambah maju. Tetapi Pak Razak ini merupakan seseorang yang sangat kikir. Ia tak pernah bersedekah apabila ada pengemis yang datang ke tempatnya berjualan. Tuhan, minta sedekahnya Tuhan. Saya lapar. Bolehkah saya minta sepotong kecil dendengnya? Oh, boleh-boleh saja. Tapi apakah kau mempunyai uang untuk membeli dendeng bunyi? Tidak, Tuhan. Saya tidak punya uang. Enak saja minta-minta. Kalau aku berikan dendengku ini, pasti pengemis lain datang kemari juga. Bisa-bisa usahaku jadi bangkrut. Dasar pengemis, pergi, pergi, pergi kau dari sini. Dengan rasanya sedih, pengemis pun pergi. Demikianlah teman-teman, pada suatu hari ketika Pak Razak sedang membakar dendeng jualannya, ada lelaki setengah baya yang mondar-mandir melewati tempat Pak Razak berjualan. Sambil lewat, lelaki itu terus menghirup udara yang berbau dendeng tersebut. Sedapnya bau. Enak. Karena melihat tingkah lelaki tersebut, Pak Razak pun menyapanya. Hai Pak, apakah
Bapak kenyang ya mencium bau dendeng saya. Kalau begitu, Bapak harus membayarnya. Lah, kenapa saya harus membayarnya? Sedangkan saya tidak memakannya. Aturan dari mana itu, Pak Razak? Aku tidak mau tahu. Mencium bau sampai kenyang kan sama saja dengan memakannya. Dan begitu, kau harus membayarnya. Angin yang membawa bau dendengmu masuk ke lubang hidungku. Jadi salah Pak Razak sendiri. Kenapa membakar dendeng di tempat yang berangin? Pak Razak dan lelaki itu saling bersikeras. Tidak ada yang mau mengalah. Pak Razak tetap ngotot minta dibayar harga bau dendengnya. Pertengkaran yang mula-mula hanya mulut saja meningkat pada adu kekuatan fisik. Mereka sama-sama mengeluarkan jurus silatnya. Gat! Ayo maju! Ayo lawanku! Gat! Kaulah yang maju. Ayo. Yat. Wah, Berisi ini ada berisi. sempat dilerai oleh orang-orang yang ada di dekat situ. Di antara mereka ada seorang petugas keamanan istana. Pada mulanya, petugas itu menganjurkan agar mereka berdamai saja. Hei, tunggu! Sebaiknya kalian berdamai saja, karena tidak ada yang dirugikan. Tetapi Pak Razak tidak mau berdamai. Aku tidak mau berdamai jika orang itu tidak mau membayar bau dendeng. Iya, hei, tunggu. Baiklah kalau demikian. Besok kalian harus datang ke istana raja. Di sana kalian akan diadili dengan cara yang seadil-adilnya oleh raja kita yang adil dan bijaksana. Mereka pun menyetujui usulan tersebut. Setelah semua orang bubar, petugas keamanan istana pun langsung melaporkan kejadian itu kepada raja. Dahulu di kerajaan Sanggau itu yang menyelesaikan perkara bukanlah hakim seperti sekarang, melainkan raja yang merangkap sebagai hakim dan sebagai pembina kehidupan beragama. Demikianlah teman-teman, pada keesokan harinya mereka beserta para saksi yang melihat pertengkaran dan perkara itu pun telah hadir di sana. Tak lama kemudian raja pun hadir di ruang sidang. Semua orang menundukkan kepalanya sebagai tanda hormat kepada raja. Lalu raja pun berkata, "Terima kasih, rakyat." Nah, apa permasalahan yang hendak kalian sampaikan padaku? Lalu raja pun mempersilahkan Pak Razak terlebih dahulu untuk menjelaskan permasalahannya. Mohon ampun Baginda, hamba ingin melaporkan bahwa orang ini berkata beliau telah kenyang mencium bau dendeng hamba, tetapi dia tidak mau membayarnya. Oh, begitu ya Pak Razak. Mencium bau sampai kenyang, jadi harus dibayar. Ya, baik. Dan kau, apakah betul yang dikatakan oleh Pak Razak? Mohon ampun Baginda, tapi hamba hanya kenyang mencium baunya saja, bukan dendengnya. Teman-teman, sebenarnya raja sudah tahu dari laporan petugas keamanan istana. Tetapi raja ini ingin kejelasannya saja. Lalu raja pun memanggil Pak Razak. Pak Razak, kemarilah, dekat padaku. Iya, Baginda Raja. Lalu raja pun
dan bertanya kepada Pak Razak. Pak Razak, apakah kau mendengar bunyi uang ini? Iya Baginda, hamba mendengarnya. Puaskah kau mendengar bunyi uang ini? Iya Baginda, hamba puas sekali mendengarnya. Apakah Baginda ingin memberikan uang itu kepada hamba? Tunggu dulu Pak Razak. Maksudku bukanlah seperti itu. Jadi kau ingin bau dendengmu dibayar, padahal orang ini tidak memakannya. Hal ini sungguhlah tidak adil. Jadi aku putuskan bahwa bayaran atas bau dendeng Pak Razak adalah bunyi uang yang telah puas ia dengarkan. Karena Pak Razak hanya mendapatkan bunyi uang tersebut, semua orang yang hadir menertawakan dan mengejek dirinya, termasuk lelaki setengah bayan tersebut. Dasar manusia kikir, kena batunya kau. Pak Razak sangatlah marah. Dengan wajah yang tertunduk, ia meninggalkan ruang sidang. Dan lelaki setengah bayan tersebut berterima kasih kepada raja karena telah menyelesaikan permasalahannya dengan adil dan bijaksana. Demikianlah teman-teman, akhir dari cerita bau dibayar dengan bunyi. Pesan moral yang dapat saya sampaikan adalah kita tidak boleh berbuat kikir dan tamak seperti Pak Razak sekitar dendeng tersebut, dan kita harus bersikap adil seperti raja yang adil dan bijaksana tersebut. Demikianlah teman-teman, terima kasih atas perhatian semuanya. Pergi ke pasar membeli kacamata. Sampai di jalan kacamatanya jatuh. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.